harus gue bilang adalah bahwa ini action spionage. Ini film yang isinya itu sebuah peristiwa tidak terduga gitu ketika Spill sedikit justifikasinya dan atau motivasinya si Arok. yang pasti yang ini kira-kira orang nyari bikin- keadilan ya. Oke. Yang pasti ini cerita tentang keadilan gitu, tentang orang. Tokohnya tuh kayaknya superhuman semua gitu. Jatuh lantai berapa nggak apa-apa, ditembakin nggak kena gitu kan. Nah terus yang ada di kepalaku tuh itu dari awal gitu. Wah nih perempuan keren banget nih. Halo semua, lagi dengerin podcast Kalb Minggu bareng gue Adriano Kalbi dan kita udah kedatangan tamu. Pakai nada-nada ini ketawa dia. Udah datangan tamu nih dari yang membuat film 13 Belum di Jakarta, penulisnya dengan Filmnya serius, nggak usah ketawa dong. Gue harus apa? Coba. Ini coba di sini dia nyelak-nyelak nih. Ya 13 Belum di Jakarta ya. Tepuk tangannya. Yeay. Ini tambahan sedikit, katanya penulisnya juga baru menangkan Piala Citra untuk film yang Untuk film yang lain. ya. Iya. Filmnya Gaspar. Iya. Jadi kalau 13 Bom Jakarta tuh akan tayang. Gue kayaknya kalau menang ini nanti kayaknya menang juga, soalnya yang barusan menang pakai angka 24. Ini angka pakai 13, kayak gue menang lagi. Widih. Kita mulai dengan kepercayaan diri Iya, ini ya. ini dia. Udah nggak malu-malu dia. Udah gitu keren banget nih, menang Piala Citra nggak bisa hadir ya. Iya. Luar Mohon biasa. maaf, saya lagi di tempat lain gitu. Padahal gue nunggu loh kalau lo hadir, gue pengen tahu lo pakai wardrobe apa. Apakah membawa Di kepala lo apa? Di kepala lo apa? Ada background etnisnya. Ada background etnisnya. Ari Keriting harus bangga ya. Iya. Oke. Ucapan terima kasih kepada Tuan Mayang, Esa dulu, baru yang lain-lain. Tapi nggak, gue penasaran lo kalau nerima apa speech lo? Karena nggak ada speechnya di Piala kemarin, seremoni kemarin, lo bakal ngomong apa? Gue pengen tahu. Apa ya? Tentu apa ya? Buat gue kan itu hal yang nggak gue bayangin juga ya. Menang. Jadi kayak paling ya hal yang harus gue lakukan adalah berterima kasih sama banyak orang, karena kayak hidup gue tuh cuma modal bantuan orang gitu, nggak ada modal bantuan lain gitu. Jadi kayak ya udah, isinya kayak gue say thanks aja ke banyak banget orang gitu. Ya sebetulnya kan relationship gue sama Visinema lama lah. Jadi pertama Piala Citra tuh aktor terbaik Cahaya dari Timur ya. Ya, sama Habis film itu terbaik. Film terbaik juga ya, film terbaik juga. Terus pria terbaik lagi Love for Sale Ya, di Gading. di Gading. Abis itu ini ya, Gaspar ya. Kayaknya Keluarga Cemara juga. Oh, Keluarga Cemara ada ya, menang penulisan ya. Ya, penulisan juga. Luar biasa. Nah, lo siapa yang mau cerita duluan? 13 Bom di Jakarta tuh sinopsisnya. Mungkin dari yang nama lulus karakternya. dong. Coba dari nama karakter dulu deh. Lo buat. Oke. Di sini main jadi Karin. Jadi Bu Karin ini kepala divisi cybernya IKTA. Ini lambangnya teman-teman. Bajunya ya, kayak Iya. Jadi ini elang apa Raja Wali nih? Ya itulah. Iya, itulah pokoknya. Jadi kita ada di Badan Kontra Terorisme. Terus Karin tuh orangnya dedicated, determined gitu. Yang ya perempuan di kesatuan kan kita selalu tahu ya, selalu ada perjuangan lebih ya jadinya. Women in a Men's World lah ya. Ya, betul. Ceritanya mengenai apa? Coba nih, kenapa jadi- nih topik ini dipilih? Jadi hal yang harus gue bilang adalah bahwa ini action spionage. Ini film yang isinya itu sebuah peristiwa tidak terduga gitu ketika Jakarta, seperti yang teman-teman udah lihat di trailernya gitu, diteror oleh rangkaian bom gitu yang punya maksud tertentu di balik itu gitu. Jadi sekelompok orang yang karena situasi tersebut akhirnya harus berusaha untuk menggagalkan supaya tidak ada bom yang meledak lebih lanjut. Ceritanya kira-kira seperti itu. Ini ada based on true eventnya apa? Ada based on true eventnya. Pada beberapa adegan ya. Dan kemudian seperti biasa karena sebagai proses story development-nya, pengembangan cerita itu dilakukan untuk memang kepentingan cerita itu sendiri. Boleh di-share nggak sih background true eventnya yang di mix up misalnya? Boleh nggak sih? Boleh nggak? Selama ini Boleh sih lah? enggak. Enggak, oke. Selama ini sih enggak. Oke. Wah, dia harusnya baca nih, yang ini nggak boleh, ini nggak boleh. Mesti nggak baca nih. Emang ada brief? Biar lucu aja, biar lucu Iyalah. aja. Terus kenapa pilih
Maksudnya kayaknya belum pernah ada kan film tentang Action spionage. action espionage gitu. Espionage susah. Gue selalu belibet ngomong itu. Karena belum ada aja. Kan sinema selalu bikin yang belum ada. Iya benar sih, itu dia. Biasanya gitu. Lo boleh nggak cerita pendalaman karakter? Kan ini profesinya jauh banget kan. Maksudnya kita as a normal human being mungkin nggak akan pernah bersentuhan dengan dunia ini. Gue mau pura-pura dulu jadi intel kan nggak mungkin. Iya, tidak mungkin dong. Maksudnya, iya sih, menurutku terus di kepalaku tuh semua, ini kayak kebanyakan nonton film ya, semua film espionage tuh tokohnya tuh kayaknya superhuman semua gitu. Jatuh lantai berapa nggak apa-apa, ditembakin nggak kena gitu kan. Nah terus yang ada di kepalaku tuh itu dari awal gitu. Wah nih perempuan keren banget nih, bisa semuanya gitu. Mau disuruh masak, betulin ban sama betulin genteng sama ngehack tuh bisa semuanya gitu. Jadi bayangan aku segitunya. Begitu berjalan sampai big reading, ternyata nggak gitu. Karena begitu baca, seperti biasa, masanya kan bilangnya, gue udah capek bikin drama lah, bikin action aja. Apanya nggak ada drama? Wah, wow, dramatis ya, sangat dramatis. Justru intens. Intens, terus karakternya tuh juga kerasa banget gitu semuanya. Nah ternyata Karin nih arc-nya juga lumayan gede. Terus ada adegan yang menurutku jadi kunci banget yang bikin dia superhuman gitu. Ini bukan superhuman, tapi very human, like superhuman, manusiawi banget gitu. Bahwa orang-orang dalam keadaan yang besar, tidak terduga, yang ada di luar bayangan kita pun, ujung-ujungnya manusia gitu. Nah itu ada adegan yang menurut aku menjelaskan kemanusiaannya Karin gitu. Ceritain protagonis-antagonisnya siapa aja sih pihaknya nih? Ceritanya, antagonis protagonisnya. Jadi intinya gini, yang menarik dari cerita ini tuh ketika nanti lo tonton, lo bisa milih lo mau berdiri di mana sih sebenarnya, lo mau ngambil bagiannya siapa, karena semua yang ada di dalam cerita ini itu punya nilai kebenarannya sendiri gitu. Tapi overall tentu saja ada Rio di situ sebagai Arok gitu, terus kemudian ada Oscar William, ada Ardhito, ada Chico, terus ada Mbak Putri, ada Bimo, Padamaskus, Padamaskus, ada Niken. Yang banyak di situ ya? Iya. Ya, Padamaskus, Gita ya. Iya. Jadi memang sebenarnya karena ini satu situasi tidak terduga, orang-orang ini kan awalnya ada di kutubnya masing-masing ya. Tapi sebagai sebuah cerita akhirnya mereka involve gitu di peristiwa ini. Gitu. Ini kan sebetulnya kalau dilihat sekilas kan mestinya cukup straightforward ya antara law enforcer dan terorisme gitu, dan kita mestinya berdiri di mana gitu. Lo boleh spill sedikit justifikasinya dan atau motivasinya si Arok? Yang pasti yang ini orang nyari keadilan ya. Oke. Yang pasti ini cerita tentang keadilan gitu, tentang orang yang berusaha untuk mencari keadilan gitu, dan ada motif yang lebih besar juga tentu saja karena ini hal yang tidak satu dimensi gitu kan. Maksudnya keberanian untuk akhirnya melakukan sebuah aksi teror itu kan keputusan yang besar gitu, dan harusnya juga dia punya kompleksitasnya. Hanya saja memang kalau gue ini merujuk ke pertanyaan lo tadi gitu, kenapa bikin ini gitu, gue pikir juga salah satunya adalah karena memang Angga tuh sangat membayangkan bikin action spionage ini gitu loh. Maksudnya dia kayak oke, kalau gue mau bikin action macam apa yang mau gue kerjain. Makanya salah satu yang kemudian akhirnya kita pilih dan kemudian terjadilah 13 bom di Jakarta ini adalah karena memang oke, kita mungkin nih nge-push possibility-nya bisa sejauh itu gitu. Jadi kayak motifnya tentu saja ya ada banyak hal di dalamnya gitu kalau misalnya nanti ditonton. Gitu. Mesti kuat iman sih nontonnya kalau menurut aku. Kuat iman. Iya, soalnya setiap orang punya kebenaran dan flaw-nya masing-masing ya. Itu straightforward itu gitu. Jadi ketika kita nonton itu, kita bisa empathize ke setiap tokohnya dan bisa milih gitu, kita mau jadi di posisinya siapa. Multiplot ya? Ya, ya buat dua-duanya sih mungkin yang berperan dulu. Lu menjaga believability itu bagaimana? Maksudnya ini bukan jadi suatu film yang ditonton memang nggak mungkin kejadian di sini atau sesuatu yang far-fetched gitu. Mesti multidimensional tokohnya menurutku. Bahwa orang yang kesannya kayak keren banget gitu. Karena memang kita workshop kan ada senjata.
driving. Bisa ngedrift gue sekarang. Sombong banget sumpah. Nggak tahu sih kalau sekarang coba lagi lupa kali. Cuman itu pegang senjata, mobil, hacking. Keren banget lah. Pokoknya karir ini keren banget gitu. Terus lari-lari kemana-mana pakai heels itu satu hal yang muskil untuk saya ya. Jadi kayak keren banget. Tapi di luar itu semua kita juga akan ngebahas soal sedikit, meskipun sedikit ya belum terlalu banyak soal keluarganya Karin. Oke. Mungkin tuh. Dan menurutku disitulah kemudian jadi believable gitu bahwa seperti apapun pekerjaan orang, profesi orang, pilihan dan skill yang dia miliki, tapi semuanya ada latar belakangnya. Dan meskipun karakter ini kan mulai dari satu tempat langsung udah tinggi intensinya gitu, udah masuk problem langsung. Tapi orang-orang harus melihat bahwa tokoh ini tidak ujuk-ujuk kun fayakun lahir ada gitu. Orang harus bisa lihat bahwa tokoh ini sudah melalui serangkaian waktu kehidupan. Nah itu yang buat aku beruntung banget kita dapat Rukman Rosadi. Mas Rosa selalu punya sayangan kita, yang beliau juga main padahal di sini gitu. Dan Mas Rosa tuh nggak ragu-ragu bahkan untuk ngobrol dan nanya sama kita, Put, liatin, aku kepikiran kalau jalannya pada Maskus tuh gini. Atau kayak gini, Put. Gimana menurut kamu? Kok kayak, Mas nanya aku? Salah nih kayaknya nih. Gitu. Tapi aku senang banget. Justru dengan beliau mencontohkan itu, menurutku jadi kayak, oh now we know that we can discuss about it. Dan kita bisa punya kacamata orang lain untuk to lock the believability itu. Gitu. Ya emang namanya Pak Rosa nih makin lama makin harum ya. Woy, gitu kayak ya mungkin gue juga punya keberuntungan satu scene dengan beliau gitu waktu di Love for Sale. Memang orang itu sebetulnya nggak kecil, orangnya cukup besar. Tapi waktu jadi di karakter Love for Sale dengan baju yang dilipat, langkah yang diperhatikan aja tuh, acting tuh nggak cuma tentang ya dia berperan sebagai siapa namanya, dia benar-benar jadi itu. Terus kayaknya Dian Sastro di Secret Girl juga ngomongin itu lagi gitu. Langkah tuh bener-bener ya dia jadiin banget gitu. Nah, kalau lu challenge-nya apa Bang? Maksudnya nulis biar ini dekat gitu. Ini kan bendanya jauh gitu. Kalau dekat jauh dekat tuh relatif ya. Maksudnya karena ada kapasitas ilmu untuk mendekati segala macam gitu. Nah, yang menarik sebenarnya memang gue tuh kan orang bukan lebih suka ya, gue lebih sering mengerjakan drama gitu. Jadi memang cara menuliskannya pun berbeda kan. Akhirnya cara menuliskan action sama menuliskan satu scene drama itu berbeda. Nah itu pengalaman yang menarik ya. Maksudnya yang dari nulis drama terus convert nulis action gitu. Bagaimana itu bisa jadi sesuatu yang diimplementasikan sama produksi dan dikembangin sama semua yang ada di proses tersebut gitu. Itu challenging. Terus kedua, dari segi cerita tuh gue tuh kan memang into ya sama segala hal yang ada hubungannya dengan masyarakat gitu. Maksudnya kemungkinan ekonomi, sosial, kultural, apapun gitu. Kan hal yang memang gue tuh merasa bahwa di hidup ini tuh kita perlu tahu itu gitu. Lo kalau as a creator, as a storyteller, lo kalau nggak cukup sensitif buat menyerap apa yang ada di lingkungan lo tuh kayak ngomong sendiri aja di goa gitu. Lo kayak lagi berkaca dan lo bilang ih gue ganteng atau ih gue cantik gitu. Tapi ketika kita keluar dari ruang tempat kita hidup dan kemudian kita lihat kemungkinan yang ada di sekitar kita, sebenarnya di sana nyawa cerita itu berada. Jadi kalau dibilang apakah ini cukup jauh, tentu saja ada banyak sekali bacaan yang bisa kita pakai, ada banyak sekali tontonan, ada banyak sekali informasi yang bisa kita serap untuk membuat ini tuh jadi mungkin terjadi. Dan dalam banyak hal gitu kalau kita perhatikan gitu bagaimana kekerasan, bagaimana terorisme itu terjadi, tentu saja dia bukan hanya satu peristiwa yang terlepas dari akarnya gitu. Dia pasti punya basis yang kuat. Makanya mempelajari bagaimana orang bisa melakukan ini tuh jadi menarik gitu loh. Dan itu ada banyak sekali yang kayak gitu. Ini sedikit personal nanya ke Ipang. Gue tahu Ipang udah nggak suka bawa-bawa ini lagi, tapi dulu kalau lagi seminar penulisan sih dia sering buka. Tapi sekarang udah. Lu sebagai penulis ya, ya dulu kan lu bercerita background tunggu di mana terjadi kekerasan seperti apa di lingkungan itu. Terus ya lu mungkin boleh cerita sedikit ya.
ini nggak apa-apa ya gitu kayak. Nggak tahu, gue nggak tahu lo mau ngomong apa. Di Ambon, oke. Kita mengalami tumbuh di tengah-tengah konflik agama gitu. Iya. Gue pengen nanya lu sebagai kreator, pengalaman lu itu berperan nggak? Dan kedua, kalau orang nggak punya pengalamannya, mungkin nggak dia kejar bikin? Karena lu berbicara tentang terorisme dan segala macam. Gue ingat si Denzel Washington ditanyakan kayak, kenapa sih lu kayak harus color based banget? Dia bilang gitu. Dia bilang bukan color, tapi culture. Gitu. Dia bilang Schindler's List mungkin bisa dibikin sama Martin Scorsese dan sutradara Schindler's List siapa namanya? Spielberg. Spielberg bisa bikin karyanya Scorsese itu apa ya, tentang I think something about yang Italian. Dia bilang kalau dia di switch ya mungkin bagus-bagus aja, tapi dia nggak bisa dive into the culture of Italian tuh gimana, Jewish background tuh bagaimana gitu. Begitu pula kenapa gue minta orang hitam, karena orang hitam tuh tahu kalau ngerapihin rambut itu harus dengan sisir yang panas, karena harus ngelurusin rambut yang ikal, dan itu nggak akan bisa dikejar sama orang-orang yang nggak ngalamin itu. Lu itu berperan nggak, Bang? Sebenarnya kalau dibilang secara langsung tentu enggak ya. Tentu enggak. Kenapa? Karena mungkin gue mengerjakan itu juga di fase yang sudah sangat jauh berjarak dengan apa yang pernah terjadi. Cuman memang yang tadi gue bilang, ketertarikan gue sama segala hal kayak politik, kekuasaan, negara, kebijakan dan sebagainya itu kan berangkat dari karena gue tuh korban dari sebuah konflik sosial. Ternyata yang selama ini gue cari ada di tempat-tempat yang gue belum pernah tahu. Sejarahnya cukup kelam karena dulu di sini waktu Perang Dunia Kedua Jepang bikin eksperimen sama para tahanannya di sini. Benar. Makanannya rasanya enak banget. Ternyata mencari bahagia gue sendiri itu datangnya lebih gokil kalau emang keluar langsung dari lingkup kepala gue. Ini pengalaman pertama gua ke Jepang dan ternyata banyak yang gua belum tahu dari hidup ini. Sakit sekali. Tapi satu yang gua tahu pasti, ini akan jadi perjalanan awal gua melihat dunia. Inilah kenikmatan dari kebebasan. Bisa jalan-jalan ke luar negeri dan merasakan experience yang tidak bisa dirasakan. Orang-orang direkam. Dan hal terpenting yang gue pelajari dari pengalaman buruk gue tertangkap adalah karirku tidak mati-mati, aku tetap sukses. La 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 la.